Audio Jungle. Audio Jungle. Abalala, seniman lokal pencipta lagu yang memperoleh penghargaan HKI. Abalala menjadi nama yang tak asing lagi untuk didengar. Berkat kepawaiannya menciptakan lagu Jawa, siapa sangka, kini ia melejit ke dunia hiburan tanah air. Satu di antara karya yang kini tengah digandrungi ialah lagu bertajuk Ojo Dibandingke. Lagu yang viral karena dinyanyikan oleh artis cilik bernama Farel Prayoga ini membuat Abalala kian bangga, sebab hasil karyanya mampu membuat para tokoh negara berjoget ria di Istana Negara saat upacara Hari Ulang Tahun HUT ke-77 Republik Indonesia di Istana Merdeka tanggal 17 Agustus 2022 silam. Presiden Jokowi pun ikut berjoget dengan iringan suara merdu Farel Prayoga. Di balik kepopuleran Ojo Dibandingke yang melambungkan nama Farel Prayoga, ada sosok Abalala yang merupakan pencipta lagu tersebut. Abalala merasa bangga dan terharu saat melihat penampilan Farel membawakan lagunya. Kini, namanya makin bersinar berkat karyanya yang telah diakui dan didengarkan di seluruh masyarakat Indonesia. Abalala pun mendapat banyak tawaran dari berbagai program televisi. Abalala yang menjadi nama panggungnya bermula ketika suatu hari ia tengah berkomunikasi dengan seorang temannya memakai perangkat HT. Kemudian, Abalala tak sengaja menyauti percakapan temannya dengan kata "lala" lantaran sedang menonton televisi serial Teletubbies. Sejak saat itu, penyanyi kelahiran Boyolali, Jawa Tengah pada tanggal 24 Oktober 1986 ini kerap dipanggil Abalala hingga sekarang. Nama aslinya yakni Agus Purwanto. Hal itu pun dibenarkan oleh Abalala saat menjadi bintang tamu di sebuah acara talkshow televisi nasional yang dipandu komedian Tukul Arwana pada tahun 2022 lalu. Beliau pernah menempuh pendidikan di SMK Negeri 8 Solo dan melanjutkan S1 di Institut Seni Indonesia Surakarta dengan program studi pedalangan. Berdasarkan hasil literatur yang dari berbagai sumber, ternyata Abalala merupakan mantan seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI. Darah seni telah mengalir di dalam diri laki-laki yang kini akan menginjak usia 36 tahun. Awal mula karirnya berasal dari seniman ludruk yang digelutinya sejak tahun 2009. Kemudian Abalala bergabung ke dalam grup Gedruk Soleha, yakni sebuah tarian tradisional khas Boyolali sekaligus menjadi ketua. Pada saat Abalala menjadi ketua, ia berhasil membawa nama baik Indonesia dengan cara mengenalkan tarian kampung khas daerahnya tersebut di luar negeri. Setelah bergabung dalam Gedruk Soleha, Abalala membentuk sebuah orkes Melayu yang bernama MG86 yang beranggotakan para mantan TKI dan petani ladang. Sebab Abalala juga pernah menjadi petani ladang sebelum akhirnya menjadi seniman daerah. Tidak hanya itu, beliau juga mengajak anak-anak muda Boyolali untuk berkarya lewat musik tradisional. Orkes bentukannya kini menjadi ladang rezeki bagi dirinya dan anak buahnya. Karya Abalala tidak hanya cukup sampai di sini saja. Pada tahun 2018, Abalala menciptakan jargon yang sering dijadikan para penyanyi dangdut, yaitu jargon cendol dawet. Jargon cendol dawet yang kini sangat melekat dalam lagu Pamer Bojo pernah mereka tampilkan ketika menjadi bintang tamu di suatu acara di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Lewat penampilannya tersebut, orkes naungan Abalala kini viral dan menuai pujian positif dari banyak warganet. Menurutnya, banyak jargon yang kerap diteriakkan saat manggung tidak ramah bagi anak. Karena itu, Abalala kemudian berpikir mencari jargon dengan nama makanan. Akhirnya yang dipilih tak lain adalah cendol dawet, sebuah minuman kesukaannya. Ia mengaku sering menyantap cendol dawet setiap pagi yang dibeli dari tukang sayur. Adapun hasil karya-karyanya yang telah diciptakan oleh Abalala seperti Ojo Dibandingke, Gede Roso, Dewe-dewe, Wes Tatas, Aku Sing Berjuang, Rasa Aleman, Ora Pengin, Kangen Kelingan, Story, Nyiksa Rogo,
loro widodo, mangan ramangan, mendung kesapu angin, pengin duweni, konco-koncoku, ayo digayangke, dan kangen suarane. Lagu Ojo Dibandingke diciptakan Abalala 4 bulan yang lalu. Diciptakannya lagu Ojo Dibandingke berdasarkan kisah nyata yang menimpa salah satu teman Abalala. Temannya ini bercerita bahwa ia mencintai seorang perempuan. Mereka saling mencintai satu sama lain, namun sayangnya terhalang restu dari sang ayah pihak perempuan. Pada saat itu, teman Abalala masih belum memiliki pekerjaan tetap. Akhirnya, ia sering dibanding-bandingkan dengan seorang laki-laki yang akan dikenalkan oleh ayah perempuan yang ia cintai tersebut kepada putrinya. Teman Abalala merasa sedih sebab ia gagal menikahi perempuan yang ia cintai, lantaran sang ayah perempuan tersebut masih belum percaya kepadanya. Ia juga dijadikan sebagai bahan bandingan dengan laki-laki lain. Dari situlah Abalala terinspirasi untuk menciptakan lagu berjudul Ojo Dibandingke. Lirik lagu ini juga memiliki makna tentang perjuangan laki-laki tersebut dalam menunjukkan cintanya kepada sang kekasih. Ditambah lagi dengan kolaborasi musik yang merupakan aransemen gabungan antara pop, koplo, dan campur sari sehingga sangat sesuai dengan selera musik masyarakat Indonesia. Namun siapa sangka, Abalala ternyata sempat menghapus beberapa kali video klip dari lagu Ojo Dibandingke. Penghapusan video tersebut lantaran kualitas video klip yang kurang maksimal dibandingkan dengan karya yang lain. Hal itu disebabkan oleh banyaknya kendala di saat pembuatan video tersebut. Abalala memiliki kanal YouTube resmi yakni Abalala Official lewat media sosial Instagram dan TikTok @abahLalaReal. Ia kerap membagikan kegiatannya saat momen dirinya bernyanyi. Popularitasnya di media sosial pun tak kalah dengan selebriti papan atas lainnya. Hingga kini beliau sangat aktif dalam kegiatan bermusik dangdut, penari tradisional, pencipta lagu, dan penggiat kesenian daerah. Dari kisah hidup perjalanan Abalala banyak sekali hikmah yang bisa diambil. Abalala merupakan seseorang yang tidak pantang menyerah. Hal itu dibuktikan ketika ia menjadi seorang TKI, kemudian beralih profesi menjadi petani ladang. Tidak hanya itu, Abalala juga menggeluti dunia seni musik, peran, dan tari. Lebih dari itu, Abalala juga mementingkan pendidikannya. Berasal dari desa Boyolali, Jawa Tengah, tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap melanjutkan pendidikan S1 di salah satu institusi di Surakarta. Perjalanan hidup Abalala patut dijadikan inspirasi. Beliau tidak cepat puas dengan apa yang telah dimiliki. Dibuktikan dengan adanya banyak judul lagu Jawa yang telah diciptakan. Lagu-lagu tersebut juga diminati oleh berbagai kaum Indonesia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Abalala mendedikasikan hidupnya untuk melestarikan budaya daerah, dalam hal ini yakni budaya bahasa Jawa. Cara Abalala mengangkat budaya ini patut diberi apresiasi. Di tengah maraknya arus globalisasi yang secara tidak sadar menyeret kaum generasi muda menjauh dari budaya Indonesia. Salah satunya yaitu bahasa Jawa. Abalala menjadi salah satu penyanyi lokal Indonesia yang hadir membawa nuansa baru. Kepawaiannya menciptakan lagu dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya bahasa Jawa. Tidak hanya dalam media lagu, namun juga dalam media kesenian budaya tradisional yang lain seperti tarian, musik, lakon, dan dalang. Saat ini, Abalala telah menjadi lokal yang sukses. Tidak sedikit yang mulai melirik beliau untuk berkolaborasi, seperti kolaborasi bernyanyi, podcast, dan sebagainya. Keadaan yang kiat meroket membawa dampak positif bagi kehidupan Abalala dan keluarganya. Sejak saat itu, kehidupan sang pencipta lagu ini pun turut disorot, termasuk keadaan rumah yang ia tempati. Selain itu, dampak positif juga dirasakan oleh Farel Prayoga, artis cilik yang menjadikan lagu Ojo Dibandingke viral. Lagu ini mengantarkan Farel Prayoga menjadi duta kekayaan intelektual dari Kemenkumham. Abalala pun ikut meraih penghargaan berupa surat pencatatan ciptaan dari Menteri Hukum dan HAM, Yusana Lawli. Penyerahan penghargaan itu dilaksanakan pada malam syukuran dan anugerah Hari Kemenhumkam HDKD ke-77 pada hari Kamis 18 Agustus 2022 silam, sehari setelah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Keuntungan lainnya ialah adanya hak kekayaan intelektual atau HKI. Dalam Undang-Undang Kekayaan Intelektual, performance dapat dicatatkan. Jadi, tidak hanya pencipta lagu saja, namun performance arts show juga dapat dicatatkan. Maka, dicatatkan pula show atau penampilan Pharrell yang ada di Istana Negara. Dengan demikian, hak kekayaan intelektualnya ada sama Pharrell. Apabila video ataupun lagu tersebut diputar oleh pihak lain, LMKN akan menagih royaltinya. Keuntungan dari royalti tersebut diberikan kepada pencipta lagu yakni Abalala dan performingnya kepada Pharrell Prayoga. Semua hasil jerih payahnya kini telah terbayarkan. Sedikit demi sedikit, rezeki mulai mengalir kepada Abalala dan juga Pharrell Prayoga. Hal tersebut mampu memberikan angin segar bagi keluarga Abalala. Tantangan, kesusahan, permasalahan, dan kendala yang dahulu pernah ia alami kini berbuah manis. Salah satu karya ciptanya telah beberapa kali menjadi trending topik di berbagai platform media sosial seperti Twitter, TikTok, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Audio Jungle. Audio Jungle.